apa suka duka kerja di bidang desain grafis? Ada cerita lucu atau cerita yang ngenes lah istilahnya tuh? Kalau grafis nih kan advertising ya, dia masuknya advertising ya. Ya. Kan orang biasanya dari instansi gitu-gitu kan ya. Tanya lah, pokoknya nih dulu aku sama Anipan kan, Ah. paling males tuh kalau udah ditongkrongin. Ngerti kan? Ya, 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 ya. Kalau misalnya dia minta buatkan apa, terus dia si klien duduk di samping, dia ditongkrongin gitu. Nanti, ini minta tolong ini, minta Oh, tolong dia campur ini. desainnya gitu. Ikut campur desainnya. Kan enak, kalau kita kan enaknya dia minta apa kita kerjakan. Udah jadi berapa sampel alternatif kita kirim, apa yang kurang nanti tinggal direvisi kan, gitu kan, balik lagi. Mungkin karena nggak tahu ya, mungkin karena emang belum ada kebiasaan kayak gitu kali ya di sini. Yang udah ditongkrongin, Hanipan lah paling bete kalau gitu. Jadi maunya cepat, ya gitu bayarnya nego gitu. Makanya. Dan lebih enak kan memang dia tuh kalau kerja itu kan ya betul tadi tuh. Kalau kita bisa fokus gitu kan bisa lebih maksimal sebenarnya kan. Itu kan iya, kita kan nggak cuma ngerjain punya satu orang gitu kan. Ketika itu kita kan mesti punya prioritas nih ceritanya nih. Kalau ditongkrongin kan mau nggak mau kan kita ngerjakan punya satu orang ya kan. Nongkrongin, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa ngobrol sama udah gitu. Sering tuh. Kadang ngasih ada materinya nggak ya, ada foto atau teks segala macam kan kita minta gitu kan. Kirim foto nih, pakai kirim foto, tapi fotonya di apa namanya? Di print. Bukan di print, ada di dalam Word. Bukan foto tunggal yang dikirim gitu kan. Iya. Yang JPEG gitu. Foto sih, tapi dia udah di dalam file Word gitu kan, Microsoft Word. Ya kan kita kerja 2 kali kan. Iya. Udahlah, kalau di Word kayak kadang resolusinya kecil, dibilang resolusinya kecil nggak percaya. Gitu-gitulah. Jadi buat kawan-kawan paham lah. Jangan apa namanya, bahwa tak segampang itu ya, desain grafik tuh tidak segampang itu. Perlu untuk hasil yang maksimal tuh perlu konsentrasi tinggi. Ya kadang-kadang ini juga sih pengetahuan kita untuk ngerjakan itu kan orang nggak sama ya, misalnya kadang ada foto nih, cuman kan resolusinya kecil, dia nggak paham gitu kan, resolusinya kecil. Sedangkan mau dicetak sebesar baliho, sebesar billboard gitu kan. Nah itu. Terus kalau hasilnya pecah-pecah, ngomel-ngomel gitu kan. Padahal karena kurangnya pengetahuan. Wah, ada musik nih. Oh, ini enak nih buat backsound. Terus apa harapan ke depannya kan? Pengen ke depannya ini pengen apa sih? Pengen buat apa sih? Dalam waktu jangka panjang kan, jangka pendek nih? Iya, kalau ada jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa? Jangka pendek aku mau potong rambut. Soalnya anakku udah, papi potong rambut lah. Dia suka lihat foto lama kan, foto yang masih kecil gitu kan. Aku rambut masih pendek kan. Papi potong rambut lah. Ya, mungkin aku dalam jangka pendeknya aku mau potong rambut. Tapi justru terbalik sama anak aku yang kecil tuh. Itu paling marah deh kalau aku tuh potong rambut. Dia lebih suka aku tuh rambutnya panjang. Jadi aku pakai prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi kau potong dulu. Baru kau minta maaf. Karena di satu sisi aku harus memilih nih, istri aku minta aku potong rambut, anakku negahkan aku potong rambut, mana yang mau aku ikutin gitu kan. Akhirnya ya udah pakai prinsip
minta maaf lah daripada minta izin. Kalau minta izin kan belum tentu disetujui. Paling kan sehari 2 hari, habis itu udah terbiasa dia, udah. Kalau kegiatan kau sehari-hari apa, Pak? Aku nih bagi badan, bisa dibilang bagi badan. Banyak kan? Jadi sekian jam aku di rumah orang tua, karena kan bapak kan stroke kan. Ya. Habis itu aktivitas itu kan jemput anak, habis itu aku ke kantin lagi. Nah, terus ada juga kerja sosial, artinya kan keluarga besar aku ini kan ada mengelola satu, orang sih sering nyebutnya panti, tapi sebenarnya itu namanya itu lembaga pendidikan lah yang khusus untuk disabilitas terutama tunanetra. Jadi per bulan Mei 2023 kemarin aku diberikan amanah untuk menjadi ketua lembaga itu, gitu kan. Jadi regenerasi lah, penyegaran pengurus lah. Karena memang ini udah lama dari 2012, kepengurusan pertama itu kan masih dipegang sama adik-beradik bapakku lah, kan. Nah, kemudian diserahkan ke kami nih, anak-anak menantu nih kan. Nah, pada waktu itu abang suaminya sepupu aku nih yang diberi kepercayaan nih. Nah, udah jalan 8 tahun. Nah, per Mei kemarin diregenerasi lah, biar semuanya tuh bisa merasakan gimana sih mengelola satu istilahnya lembaga sosial lah, gitu kan. Karena yang kita urus nih kan apa istilahnya, ciptaan Tuhan yang spesial. Artinya mereka tidak bisa lihat, jadi segala sesuatu tuh banyaknya tuh mesti kita urus, mereka tidak bisa melakukan itu sendiri, gitu kan. Cuma alhamdulillah lah, artinya aku secara pribadi menemukan satu kepuasan batin. Jadi bisa menyeimbangkan antara keduniawian dan ke inilah, ke rohanian. Nah, alhamdulillahnya gitu. Waktu pun lebih fleksibel dibanding kalau dulu waktu masih kerja kantoran, yang lebih enak juga ininya. Ada ini enggak, maksudnya ini kan kau kerja sosial misalnya istilahnya kan. Ada maksudnya sekarang kan kita baik dikit ada haters gitu kan, kena cemooh enggak gitu. Di awal-awal memang ada sempat perasaan kayak gitu. Ini cari muka nih gitu kan. Ada sempat perasaan kayak gitu. Cuma kan kuncinya sih di komunikasi sih, kan memang karena orang-orang tua ini masih terlibat dalam arti mereka sebagai penasehat. Jadi kalau misal pun ada seperti itu, mereka menguatkan. Jadi tinggal kita pikir mau apa ya bahasanya ya, kalau kita terlalu ambil hati tidak akan jalan nih. Sementara kita diberikan kepercayaan sama orang-orang tua ini untuk menjalankan ini, gitu kan. Ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya kan. Jadi ya selama itu kita anggap baik dan bisa dipertanggungjawabkan, ya jalan ya. Pagi tonton ini ya, musim ini ya. Tadi aku balik kan dari keluar kan, jemput anakku kan. Ada orang ini depan aku kan, motor jatuh ininya, topinya jatuh. Terus aku di belakangnya kan, aku ambil nih dia kan dari depan, dia berhenti di depan. Aku ambil, kasih, bang topi ini, kasih topinya. Bukannya makasih, dibilang apa lah, dapil mana bang katanya. Segala sesuatu sekarang dipolitisir ya. Memang sih ada beberapa, aku ngalamin sendiri, ada beberapa istilahnya yang
Ya enggak tahu lah ya niatnya apakah ada udang di balik batu. Tapi yang jelas kita siapapun yang datang ke lembaga tempat yang kami istilahnya kami asuh ini, siapapun yang datang kita terima gitu kan. Ya amanahnya minta doakan ya kita doakan gitu kan, terlepas nanti dia jadi atau enggak itu kan udah di luar kita gitu kan. Istilahnya apa, ada yang kekurangan ya kita yang menutupinya gitu kan. Iya. Kita yang menyempurnakannya gitu. Jadi sekarang nih dekat-dekat tahun-tahun pemilu nih, semua serba dipolitisir. Jangan-jangan nanti. Baik dikit dikira caleg. Nah, ini enggak ada maksud apa-apa ya warna ini ya. Enggak ada maksud apa ya. Karena memang pribadi aku memang suka warna merah. Suka warna merah. Meskipun kulit agak gelap, tapi karena memang suka jadi bodo amat. Pakai aja merah. Jadi kok tiap pagi ngantar anak-anak sekolah? Kalau anak-anak sekolah ini kan kebetulan berangkatnya tuh Ke ibunya? dia masuknya tuh 6:30. Nah, Ibunya kan pun kantornya kan di dekat Kodam sana kan. Jadi sekalian jalan. sekalian jalan. Tapi jemput jemput sekolah. Yang jemput Oh. aku. Kau suka ini enggak sih? Oh, kalau kau jalan pagi-pagi, ngantar anak sekolah pagi-pagi nih, pernah enggak? Pernah. Kau lihat jalanan Pontianak nih kayak apa? Nah itu hal suatu, jangankan pagi, siang pun masih ada yang kebiasaan jelek aku tuh suka mengumpat karena apa ya nggak habis pikir ya gitu. Sumbu pendek di jalan. Makanya aku kalau ngantar anak itu awal. Jadi jam 6 gitu aku udah turun. Supaya untuk menghindari satu orang rame-rame kan. Oh, itu dari arah Kota Baru kan. Wow, kayak zombie. Zombie gitu kan. Mana ngebut-ngebut, senggol-senggolan lagi kan. Aduh. Belum yang apa? Kalau udah hujan tuh. Sakit tuh. Jadi sekarang kalau aku nyiasatinnya, ya kami pengalaman kan kalau udah hujan tuh mobil-mobil berkeluaran. Aku nyiasatinnya nggak jemput pada saat hujan. Biarkan dia nunggu dulu, setelah hujan reda baru aku jemput. Iya. Jadi nggak terlalu kena crowded macet segala macam. Kenapa kita nih sumbu pendek? Asli orang kayak apalagi udah last minute kan. Oh, itu yang udah ngebut-ngebutan. Makanya banyak kecelakaan kan kalau pagi-pagi itu. Yang paling bikin kesal tuh gini, kalau udah habis hujan. Apa ya, seolah-olah macam nggak ada pengguna jalan lain selain dia gitu. Kan besok kadang ada genangan tuh. Itu main brrrr gitu aja. Aku tuh selalu, kalau aku pribadi tuh selalu memposisikan gimana kalau aku tuh di posisi orang itu gitu. Kena cipratan air, nggak enak pagi-pagi misalnya baru berangkat kerja harus kena cipratan air yang kotor, kan mikirnya ke situ gitu. Karena aku sebenarnya orang itu nggak enakan, terlalu suka mikirkan perasaan orang, lebih sensitif kali ya atau gimana gitu. Nggak tahu apa bawaan, karena aku 5 beradik, 3 perempuan. Aku ini di tengah-tengah nih, di tengah-tengah perempuan nih, 2 kakak, aku baru adik perempuan, baru yang laki-laki bungsu. Jadi apakah karena itu yang buat aku tuh sensitif, tapi sumbu pendek juga. Belum lagi yang lakson tuh kan. Wah. Terhalang sedikit. Lama sedikit itu jalan, udah kena klakson. Kalau klakson nih, klakson nih kan, kita kan nggak tahu nih ya. Dia ngelakson siapa nih yang belakang nih kan? Kalau di komplek sih enak ya kalau kita mau masuk gang gitu kan, ada orang nongkrong, udah jelas negor kan. Kalau di jalan kan nggak tahu gitu orang ngelakson siapa. Jadi kalau ngobrol soal klakson nih, setiap kali ada bunyi klakson, pasti anak aku yang kecil tuh nanya, kawan Nabi kah?
Bikin negor. Karena setiap ketemu kawan di jalan kita klakson ya. Ya itulah, ada istilah alon-alon asal klakson. Minum loh, minum kok. Jadi terkait podcast nih Ben. Kira-kira goalnya nih bakal tercapai nggak sih? Jadi apa yang kita rintis ini, podcast ini nih bakal tercapai nggak sih goalnya nih? Nah ini kan kita kan masih coba-coba ya, masih tahap coba-coba dengan alat yang seadanya. Ya kedepannya sih kalau kawan-kawan maksudnya suka gitu kan, ya kita berusaha lah mengupgrade alat-alat ya. Ini kan pakai alat sederhana aja nih, yang kita buat sekarang. Mudah-mudahannya sih kedepannya sih dengan alat yang lebih baik mungkin, dan perlu banyak jam terbang kali ya, kita bisa nggak cuman podcast kayak gini gitu. Mungkin kita bisa memasukkan program lain, misalnya ceramah Mama Ega. Ceramah kerohanian, religi dengan Mama Ega mungkin. Terus pengembangan untuk bisnis mungkin untuk adik-adik yang masih di sekolah, mungkin kita bisa datangkan narasumber yang oke, yang certified untuk mengajarkan bisnis gitu kan. Bisa untuk dari kalangan kita pun sebenarnya banyak juga pelaku bisnis kan yang sudah terbukti. Nah, itu makanya itu aku penasaran pengen ngundang Ijal nih. Nah, Ijal boleh. Di podcast nih. Ijal bersedia karena Ijal nih sudah malang melintang di dunia bisnis sudah berapa tahun. Dulunya model bintang iklan. Sempat mencoba mengadu peruntungan di dunia musik juga, terutama vokal. Cuma kayaknya bukan caranya di situ. Kapan-kapan kalau memang sempat Ijal kita wawancara juga, berbagi ilmu tentang suka dukanya di dunia bisnis itu seperti apa sih? Oh ya, selain itu kan karena salah satu tujuan podcast ini kan selain bercerita tentang sosok si bintang tamu, dan juga kita pengen tuh goalnya tuh adalah ada sesuatu yang bisa didapat dari cerita lah, artinya dari si bintang tamu ini gitu. Apa sih poinnya yang bisa diambil dari per episode ini seperti apa gitu. Kayak gitu. Terus selain edukasi kan kemarin kan munculnya ide podcast kan karena ada pertanyaan ya, tahun depan bisa nggak kita bikin yang kegiatan yang edukasi gitu kan, sama sosial apa ya kemarin ya, lupa. Ini aku bilang coba kita bikin podcast, aku bilang gitu kan. Karena di podcast selain bisa bikin gini talk show gini, bisa juga kita masukkan unsur edukasinya gitu kan. Misalnya ya dengan mendatangkan siapa nih, misalnya teman adik-adik yang masih sekolah gitu kan, bisa kita ikut sertakan di podcast gitu kan, dengan bintang tamu yang mumpuni gitu. Bisa juga mungkin programnya musik, yang suka musik gitu. Ya. Kita bermusik
bikin konten musik gitu Ya, kan. karena memang kalau kita lihat kan nggak salah jauh-jauh lah ya di circle 2001 aja ini kan kawan-kawan kita ini kan punya latar belakang yang beda-beda kan. Itu satu hal yang menarik untuk bisa kita angkat di podcast gitu kan. Ada yang di dunia kesehatan, ada yang di dunia bisnis, ada yang di pemerintahan gitu kan. Jadi bisa ada berbagai macam apa ya namanya pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dari masing-masing bidang itu. Terakhir, quote seperti yang sudah apa bintang tamu harus memberikan quote di podcast ini. Quote. Oke. Kalau kita punya masalah, Cakep. Bukan pantun ya? bukan. Quote. Kalau kita punya masalah, kita taruh aja di IG story. Karena masalahnya akan hilang dalam 24 jam. Ruben Festival 2023. Jumpa lagi di podcast sampai saat ini episode mendatang dengan bintang tamu yang mudah-mudahan lebih seru dari ini. Sampai jumpa. Salam olahraga.